Bagaimana kehidupan kamu yang saat ini sedang berstatus single ataupun mungkin yang masuk dalam kondisi PDKT ataupun pendekatan ya. Nanti melalui kartu tarot kita akan melihat bagaimana kehidupan pribadinya kamu, bagaimana kehidupan pribadinya si dia, dan bagaimana energi kamu dan dia dalam hubungan ini. Pembacaan ini mari tujukan kepada kamu yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Cancer ya. Sebelum mulai tarik kartu tarotnya, di sini mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam mendengarkan apa nanti yang coba untuk mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Mari awali dengan melihat bagaimana kehidupan pribadinya kamu dulu ya, Cancer ya. Kehidupan pribadinya kamu dulu, vitalitas. Oke, ada kartu The Sun, ada kartu Ten of Swords, dan kemudian di situ ada rasa penyesalan ya. Nah, jadi belakangan ini mungkin kamu tuh sedang dalam kondisi terpuruk ya, atau mungkin masuk dalam fase-fase yang berada di kondisi low hidupnya kamu gitu. Kamu banyak ngerasa ada penyesalan-penyesalan gitu ya, kenapa aku dulu melakukan ini, kenapa aku dulu melakukan itu, andaikanlah aku melakukan seperti ini pasti tidak seperti ini hidupku, kayak gitu ya. Jadi ada kayak ujar-ujar di dalam diri untuk menyesali, nah gitu. Tetapi ujar-ujar yang menyesali ini bukan untuk bikin kamu tuh makin jatuh ya. Jadi sekarang kamu tuh kan sudah dalam kondisi yang di bawah, tapi nggak bikin kamu tuh semakin tersungkur, enggak. Karena mari lihat ada kartu The Sun di sini. Kartu The Sun adalah adanya masih tetap ya tumbuh energi di dalam dirinya kamu untuk memperbaiki keadaan kehidupannya kamu. Jadi kamu tuh enggak yang dalam kondisi hanya meraung-raung saja, hanya menyesali saja, menyalah-nyalahkan keadaan, tidak. Namun untuk beberapa di sini mari lihat kamu tuh sedang belajar gitu ya, kamu tuh sedang kontemplasi, kamu melihat kekeliruannya kamu melihat sakitnya kamu gitu ya. Jadi kamu tuh belajar untuk bisa mengerti ya, mengerti untuk memahami dirinya kamu sendiri, untuk mengenali kepada siapa kepercayaannya kamu akan kamu berikan. Kamu di sini melihat celah-celah yang membuat kamu tuh mengalami penderitaan gitu ya. Kamu melihat apa sih yang sesungguhnya yang membuat kamu itu mengalami kerugian. Nah, di situ. Dan yang hebatnya di sini bahwa kamu tuh nggak patah semangat gitu. Oh ya, walaupun memang bisa dikatakan 50-50 di sini ya. Sebentar kamu ngerasa terpuruk, tapi kamu tuh tidak berlama-lama terkukung dalam keterpurukan itu. Masih tetap kamu melihat bahwa adanya cahaya terang, adanya kemungkinan-kemungkinan baik yang bisa merubah kondisi, merubah keadaannya kamu gitu loh. Jadi masih tetap bersemangat dalam hidup. Bukannya yang selalu dalam keadaan penyesalan-penyesalan itu tadi ya, enggak, karena ada di sini The Sun, kayaknya ada sebuah harapan-harapan baru dan ini sedang kamu kerjakan. Nah, itu mari lihat ya, ada harapan-harapan baru dan harapan baru ini bukan hanya sekedar harapan kamu buat gitu, tapi langsung kamu take actionnya di sana gitu ya. Iya, aku harus keluar dari kondisi keadaan ini dan aku akan melakukan ini, itu, dan segala macam. Nah, itu kondisi pribadinya kamu. Gitu ya. Jadi, walaupun kamu di sini energi energi air gitu ya. Biasanya kalian Cancer itu energi air. Energi air itu biasanya mau terlarut gitu ya dalam kecemasan, dalam keresahan, dalam kegelisahan kayak gitu ya. Batinnya kamu itu sering goyang di sana, menyalahkan diri juga mau. Tetapi kamu tuh bukan hanya terhenti sampai di menyalahkan diri, tetapi kamu juga di sini berusaha untuk menghidupkan semangat di dalam dirinya kamu, melihat peluang-peluang baru yang ada di depan sana, yang ada di hari ini, gitu kan? Dan kamu sedang mengejar itu, kamu sedang mengupayakan terjadinya
kembali hidupnya kamu itu dalam kondisi yang lebih baik daripada kondisi yang sekarang ini. Ada semangat, itu yang Mari suka di sini ya, ada semangat gitu loh. Walaupun membayang-bayangi rasa ketakutan, kecemasan dan segala macam itu, tapi ada semangat di sini. Dan beberapa di antara kalian memang itu ya, kondisinya kamu yang jatuh seperti sekarang ini itu karena kesalahan atau kekeliruan dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi semoga kamu bisa menyadari keputusan apa yang telah keliru kamu ambil, kamu pilih itu gitu ya. Jangan patah semangat ya, Mari ingatkan kembali, jangan patah semangat di sini. Kamu tetap sajalah tetaplah berjuang gitu ya, tetaplah berjuang, karena dengan kamu semakin banyak kamu berjuang gitu, semakin kuat kamu bertahan melewati apapun yang sekarang sedang kamu alami ini. Ada jaminan kartu The Sun di sini gitu ya. Jadi gini, kita akan masuk dalam kondisi baik-baik saja diawali dari kita mengalami sebuah penurunan dalam kehidupan. Nah, itu tetap gitu ya, siklus hidup itu kan energi ya, hidup itu energi. Jadi energi itu kan gini dia modelannya kan, naik turun. Berarti kalau kamu ngerasa kamu sedang berada di kondisi bawah, berarti sebentar lagi bagianmu adalah naik ke atas. Nah, itu kartu The Sun di sini, ini adalah kartu Major Arcana. Kartu Major Arcana itu adalah kayak takdir gitu, kayak takdir. Jadi sebuah fase kehidupan yang mau nggak mau itu akan atau harus kamu alami gitu loh ya, fase yang akan kamu alami. Nah, tapi ini bisa vice versa apabila kamu sekarang dalam kondisi luar biasa, baik-baik saja gitu ya, bahkan luar biasa di sana, hati-hati dalam pengambilan keputusan. Nah, itu ya vice versanya. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan-jangan nanti kalau kamu sembarang-sembarangan, tanpa kalkulasi yang tepat gitu ya, tanpa kedisiplinan, tanpa kecerdasan dalam pengambilan langkah, ini masa terangnya kamu bisa akan turun masuk ke masa kegelapan. Jadi cerdas-cerdas di sana ya, Cancer ya. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat bagaimana kehidupan dia, seseorang yang saat ini sedang PDKT, pendekatan, kamu deketin atau juga dia yang ngedeketin kamu. Ini orangnya sedang dalam kebingungan, Seven of Cups, banyak pilihan-pilihan dalam hidupnya dia gitu ya. Apa nih, bagaimana nih, kayak gitu ya. Jadi dia ini kalau Mari lihat sedang masuk juga dalam kehidupan baru, dalam fase kehidupan yang baru. Nah jadi ini jatuh enggak jatuh ini ya. Ini keadaannya dari kondisi baik menjadi lebih baik. Nah gitu. Tapi untuk menjadi lebih baik ini minimal di situ ada 2 tawaran gitu ya. Jadi mau pilih A atau mau pilih B, ini soalnya sama-sama baik nih, sama-sama oke nih pilihannya. Yang mana ya? Nah, kayak gitu. Ya, dalam kondisi pusing ya, pusing untuk memilih. Tetapi ini adalah tipe orang yang kalau Mari rasa intelektualnya tinggi, logikanya itu jalan, perhitungannya itu luar biasa bagus juga kayak gitu ya. Ini orangnya berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Jadi saking berhati-hatinya ini, saya rasa di situ dia sempat dulu nih masuk bingung dulu gitu ya. Yang mana ya, yang mana yang paling kecil resikonya ya. Nah, kayak gitu dia kondisi saat ini, memilih A atau memilih B. Ini keduanya sama-sama luar biasa tawarannya kayak gitu ya, tapi mana yang paling tepat untukku, mana yang paling aku pahami, mana yang paling aku mengerti. Nah, itu yang sekarang sedang dikalkulasikan sama dia, sedang dihitung-hitung sama dianya gitu ya. Dan saya rasa ini orang mungkin nanti akan berpengaruh ya, kondisi dia yang sekarang ini dalam kondisi yang menentukan masa depannya dia untuk lebih baik ini, jangan-jangan nanti akan berdampak dan berpengaruh kepada hubungan kalian gitu ya. Ini memang
orangnya banyak angan-angan, iya betul ya, banyak cita-cita. Jadi dia ini hidupnya ndak mau stuck begitu saja, walaupun usianya dia sudah, kita katakanlah sudah usia banyak gitu ya, 40 tahunan ke atas, bahkan 50 tahunan ke atas. Tapi kalau saya lihat orang ini masih benar-benar produktif ya. Orang ini masih benar-benar yang kayak bukan ya udahlah kayak gini hidupku ya, kayak gini aja. Oh, enggak. Masih banyak hal-hal yang ingin dia kejar, masih banyak hal-hal yang ingin dia wujudkan dalam hidupnya dia. Tapi ini gaya-gayanya dia tuh bukan yang kayak gaya anak-anak serampangan lagi, bukan gaya-gaya muda yang harus lari sana lari sini ugal-ugalan kayak gitu energinya. Maria rasa enggak ya, ini energi orangnya sudah mulai tenang gitu ya, sudah mulai bisa pandai dalam menyikapi kehidupannya dia gitu. Tapi yang jelasnya orang ini sedang masuk ke babak baru dalam hidupnya dia gitu ya. Ini benar-benar lagi dalam posisi persimpangan dianya. Kalau kamu kan dalam posisi hati-hati, ataupun kamu dalam posisi sedang berjuang untuk memperbaiki kehidupannya kamu gitu ya. Posisi untuk memperbaiki kehidupannya kamu. Jadi kalian ini berbeda. Kalau kamu itu bisa dikatakan akan pergi ke nol, atau dari nol akan berangkat ke 1, kemudian mengejar sampai sekian ribu gitu ya. Kalau dia enggak, kalau dia hidupnya ini sudah berjalan gitu, sedang berjalan gini ya, keadaan hidupnya dia itu kalau mari katakan di sini lumayan stabil gitu. Nah, tiba-tiba dia mentok milih jalan kiri atau milih jalan kanan kondisinya saat ini. Nah, gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari lihat dulu bagaimana energinya kamu yang kamu berikan dalam kondisi PDKT ini ya. Oke, di situ ada kartu The Lover, ada kartu The Magician, dan kemudian di situ ada Three of Wands. Wah, ini kartu bagus banget ya menggambarkan kamu. Oke, bagus. Kemudian kita masuk di sini Three of Cups, Knight of Swords. Kemudian di sini kartu terakhirnya dia itu adalah Stability. Cari hubungan yang stabil di sana, The High Priestess. Jadi dalam hubungan kalian ini, kalau mari tangkep bahwa ini nanti akan masuk kepada kondisi yang lumayan membingungkan gitu ya. Ini nanti kalau dikatakan terus-menerus terkoneksi, iya bisa, tapi itu hanya dalam misalnya 3 hari terus-menerus terkoneksi, terus kemudian di situ ngilang gitu ya, terus entar lagi terkoneksi, terhubung lagi. Nah, mesra, hangat gitu ya, kelihatan di situ ada hubungan spesial, ada hubungan intim, terus kemudian nanti hilang lagi. Nah, jadi kalau untuk take action biar ini bukan hanya sekadar PDKT, tapi cepat dia masuk dalam, kita katakanlah di situ hubungan yang stabil, pacaran lah kita bilang gitu ya, saya rasa masih akan butuh waktu lagi. Hubungan yang seperti ini bisa diawali duluan ya dengan kontak fisik, bahkan di sini bisa dengan sentuhan-sentuhan keintiman antara laki-laki dan perempuan, itu diawali ya. Tapi apabila sentuhan secara fisik itu adalah awalnya, boleh jadi nanti untuk persatuan secara jiwa bisa di situ agak lambat. Nah, untuk beberapa di sini masih belum ada nih kedekatan intim apapun, tapi udah kayak rasa seneng sama seneng gitu ya, suka sama suka, udah kayak ngerasa spesial aja satu sama lain, atau minimal salah seorang di antara kalian yang udah ngerasa bahwa dia itu spesial gitu ya, entah itu kamu ataupun ini seseorang yang sedang PDKT sama kamu gitu ya. Yang jelasnya hanya ada satu orang di sini yang mengalami satu tarikan batin yang sangat kuat. Nah, yang lainnya belum tentu memiliki hal yang sama gitu ya. Nah, ini bisa kemudian hubungan yang agak kurang menentu di situ ya.
hubungan yang agak kurang menentu di sana. Jadi maksudnya gini, ini kok terus-terusan berubah-ubah kayak gitu ya. Hampir-hampir nggak bisa kebaca nih energinya gitu ya. Nggak kebaca ini peluangnya itu akan seperti apa sih hubungan kalian ini ke depan. Nah, di sana ada kebingungan, fase-fase kebingungan, terus kemudian ada fase-fase yang itu dilihat kayak mantap. Jadi dalam 30 hari ke depan sejak kamu ngelihat video ini pertukaran energi saya rasa lumayan kenceng gitu ya. Sebentar udah kayak ngerasa saling kenal satu sama lain, terus sebentar lagi udah kayak ngerasa kayak nggak ada apa-apanya di sini gitu. Seperti nggak ada memori apapun di sini. Nah gitu ya, jadi mari katakan ini juga bisa hanya satu orang yang menaruh rasa dan yang lain tidak mengetahui bahwa seseorang di sini sedang menaruh rasa kepada dia. Nah kayak gitu. Jadi kalau mari lihat itu kayaknya energi dari kamunya ya, Cancer, kamu yang menaruh rasa kepada seseorang ini. Kamu yang kayaknya punya ikatan, ngerasa punya ikatan yang lumayan kuat dengan orang ini. Nah, sementara orang ini mari tangkep bisa itu kadang-kadang ya di saat dia gabut gitu kan, di saat dia itu nggak tahu harus melakukan apa, sedang kondisi bosan kayak gitu ya, baru dia datang ngubungin kamu, lagi kepengen happy, lagi kepengen seneng gitu ya, baru dia itu datang ngubungin kamu. Nah gini, kamu tuh ingin hubungan kalian ini bertumbuh gitu ya. Hanya kamu di sini yang kalau mari lihat ingin hubungan kalian ini bertumbuh menjadi hubungan keintiman gitu, hubungan pacaran. Kalau bisa tuh moga-moga masuk dalam pernikahan. Tapi memang kalau kondisi saat ini kamu maunya itu kalian nih pacaran. Nah gitu ya, ada sesuatu lah di antara kalian, minimal gitu. Ada sesuatu pertukaran energi, keintiman, kemesraan di antara kalian berdua. Bercerita tentang relationship, iya. Hanya kamu di sini yang bercerita tentang relationship, gitu loh. Ya, dan kamu yang paling banyak kalau mari lihat itu misalnya menghubungi dia ya dengan cara chatting lah, telepon lah, atau langsung datang ngunjungin dia secara langsung. Nah kayak gitu ya, kamu yang paling kayak proaktif dalam hubungan kalian ini patut diacungin jempol gitu ya. Jadi kamu tuh yang enggak hanya posisi pasif, menunggu, menanti kayak gitu ya, enggak, walaupun nanti memang kamu akan dihadapkan kepada posisi menunggu dan menanti, posisi kesabaran untuk menghadapi seseorang yang saat ini sedang PDKT sama kamu. Nah gitu ya, tapi setidaknya di sini kamu tuh enggak yang terombang-ambing di sini, enggak, ada perjuangannya kamu. Nah ini yang mari seneng banget ya, energi-energi seperti ini mari seneng banget. Itu banyak orang kan, dia suka, dia seneng, dia ingin, tapi dia di situ pasif. Jadi seperti yang mempersulit dirinya sendiri. Nah kalau kamu Cancer, energinya tidak mempersulit, kamu di sini negesin. Itu yang mari tangkap ya, kamu ini sekarang sedang negesin, kamu mau dengan dia, maka kamu sedang melakukan sesuatu untuk membuat dia ini notice, untuk membuat dia ini sadar tentang dirimu gitu ya, biar dia ini tahu apa sih maksud dan tujuannya kamu kepada dia. Nah ini luar biasa sekali ya, jadi kamu tuh aktif untuk keep in touch dengan seseorang ini. Nah kalian ini saya rasa bertemunya lebih memungkinkan itu bertemu di apa ya, misalnya acara-acara amal atau mungkin komunitas-komunitas tertentu kayak gitu ya. Jadi ini kayak ada kesamaan hobi barangkali di situ gitu, atau ini memang lingkungan temen ngenelin gitu ya. Itu yang mari tangkap ya. Nah, jadi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, di sini
friendly sih sama kamu. Maksudnya dia itu nggak yang nutup-nutupin, maksudnya nggak sombong. Nah itu ya, dia ini nggak sombong. Ketika kamu ngedeketin dia tuh nggak sombong, walaupun dia masih ada kayak mencoba untuk membuat jarak dengan kamu. Nah di situ ya. Jadi dia tuh nggak yang misalnya kamu tuh chatting dia nih, terus dia lambat ngejawab kamu. Bukan berarti dia di situ ini ya sedang merendahkan kamu gitu ya, Cancer, enggak. Tetapi di situ dia kondisinya oke, nanti aja aku jawab. Nah kayak gitu. Jadi di matanya dia hubungan kalian ini bentuknya itu masih kayak bentuk pertemanan, atau memang ini kondisinya katanya hanya sekedar kenalan. Nah di situ. Dan jika kamu ingin bahwa dia ini mau menghabiskan waktu banyak berduaan dengan kamu, saya rasa enggak ya. Saya rasa mungkin di situ masih belum. Nah, kalaupun dia mau bertemu berduaan dengan kamu, jalan berduaan dengan kamu, itu saya lihat durasinya atau intensitasnya itu tidak lama, tidak banyak. Nah gitu ya. Orang ini mari lihat akan berhati-hati sama seperti energi pribadinya dia ya. Dia ini adalah orang yang sangat berhati-hati sekali, tidak mau impulsif dalam menentukan bagaimana hubungan kalian ini ke depannya. Nah, jadi dia ini ada acara ngerem-ngeremnya dulu gitu ya. Ada acara ngerem-ngeremnya. Jadi itu hubungan PDKT ini ndak bablas tap gitu ya. Nggak bablas. Awal-awalnya perkenalan, kemudian di situ agak deket, bisa cepat. Tapi setelah itu mari lihat di sini dia mulai menjaga ritme, menjaga alur kayak gitu loh. Jangan terlalu cepat. Nah, itu maunya dia ya. Jangan terlalu cepat hubungan ini masuk ke sebuah fase berikutnya. Nah, bisa jadi maksudnya dia di sini adalah kita kenal dulu gitu loh. Kamu ketahui dulu aku gitu. Aku mengetahui kamu dulu gitu ya. Jadi ini boleh jadi dia tuh lebih seneng kalau hubungan kalian ini tidak hanya melibatkan kamu dan dia aja, tetapi melibatkan juga orang-orang lain di sini gitu ya. Jadi maksudnya mari kalau untuk romantika dengan kamu tuh agak lambat dulu dia gitu. Agak lambat dulu dia. Jadi maunya dia itu gaya-gaya hubungan kalian ini sekarang ya gaya komunitas aja dulu gitu loh. Ya. Gaya santai aja dulu. Nah, di sana. Jadi ini pun kan sedang, kalau dikatakan dia di sini pasif banget, enggak juga gitu ya. Tapi enggak kenceng. Nah, kayak gitu. Dan ini nanti masih akan kalian alami kondisi yang seperti Mari katakan tadi. Sampai kamu benar-benar, kamu dan dia benar-benar saling mempercayakan diri, masuk dalam sebuah komitmen. Ini banyak dulu ombaknya yang kalian alami gitu ya. Banyak dulu, walaupun kamu udah nunjukin ketulusannya kamu gitu ya, walaupun kamu sudah membuka dirinya kamu di sini gitu, walaupun kamu selalu mencari cara, mencari topik ya, mencari kesempatan untuk kalian berdua ini berinteraksi lebih baik, biar adanya percepatan dalam hubungan kalian.
Tapi di sana dia ya itu tadi gitu loh. Ya memang kondisi hubungan kalian harus mengalami ini dulu. Harus mateng dulu. Ya, kalau untuk bisa kalian ini berdua terkoneksi dalam sebuah hubungan, ini harus mateng dulu jiwanya. Gitu. Karena hubungan ini nanti bisa menjadi hubungan yang cukup unik. Gitu. Ini bisa nanti tuh masuk dalam model percintaan yang tergila-gila, ya, model percintaan itu yang meledak-meletup secara emosional, cinta-cinta banget gitu ya. Kemudian baru cinta terus bisa saling nggak ngomongan, atau yang satu tuh nggak mau ngomong sama yang lain. Nah, makanya mari katakan ini hubungannya agak-agak unik di sini. Nah, jadi kalau modelnya itu model-model saklek orangnya, ini hubungan akan membuat penderitaan. Karena godaannya sangat besar, tapi juga membuat emosi itu bisa-bisa tidak terkendali. Ada rasa penasaran, ada rasa ketidakberdayaan, ada rasa keinginan yang kuat, yang model-model kayak gitu. Ya, jadi makanya ini mari katakan ini nanti agak panjang fasenya kalian untuk bisa menikah. Nah, mari simpulkan aja lah untuk bisa menikah gitu ya. Selama belum, bahkan jika sampai pernikahan pun terjadi, masing-masing akan punya ego yang ingin dihormati sekaligus ingin dipuaskan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kembali lagi untuk masa sekarang ini, seneng nggak dia sama kamu? Seneng gitu. Dia ngerasa cocok nggak sama kamu? Ada rasa cocoknya gitu ya. Tapi di sini dia akan bermain hati-hati. Nah, gitu. Kalau untuk hanya sekedar ngobrol-ngobrol sama kamu gitu ya, melakukan aktivitas yang itu tidak panjang, aktivitas yang tidak sering, ya dia mau gitu ya. Tapi ini masih seneng, ini energinya dia tuh masih suka sama kamu. Nah, kalau kamu bisa di sini sudah timbul percikan cinta kepada dia. Nah, itu ya. Dan di sini energinya kamu yang lebih banyak berharap, dan yang luar biasanya kamu lebih banyak mewujudkan harapannya kamu itu. Nah, di sana. Jadi ini adalah upayanya kamu mungkin ya untuk meyakinkan seseorang ini, meyakinkan dia ini agar mau membuka diri semakin besar kepada kamu. Ya, agar ada kemungkinan bahwa kamu dan dia itu masuk dalam sebuah komitmen hubungan. Tapi untuk saat sekarang menganggap kamu hanya sebatas teman, ya, paling sedikit itu sebagai kenalan. Nah, di situ, dan di sini memang dia ketertarikan kepada dirimu itu sudah ada, tapi sekedar tertarik ya. Suka misalnya cara kamu ngomong gitu ya. Suka misalnya jalan pikirannya kamu, caranya kamu berinteraksi dengan orang-orang gitu ya. Kadar intelektualnya kamu, ya, dia suka di situ. Tapi dia masih belum punya niatan untuk membawa hubungan kalian ini lebih laju, hubungan kalian ini lebih naik levelnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja lah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.